dari lensa cekung. Yang pertama ada bikonkav. Bikonkav itu sifatnya divergen, disebut sebagai cekung-cekung. Yang kedua ada konveks konkav, sifatnya konvergen, disebut sebagai cekung-cembung. Dan yang terakhir adalah plan konkav. Plan konkav inilah yang akan kita bahas, yang disebut sebagai cekung datar yang bersifat divergen. Jadi di video kali ini saya dan kawan-kawan akan menjelaskan tentang teorinya, deskripsi dari cermin cekung datar, dan juga ada pembahasan soal serta rumus-rumusnya yang akan kami jelaskan secara lebih detail lagi. Jadi lensa plan konkav ini merupakan salah satu tipe dari lensa cekung. Nah, bentuknya itu seperti ini ya. Saya lampirkan di sini gambarnya. Lensa ini tuh berbentuk seperti lapangan skateboard, jadi di mana salah satu sisinya datar dan sisi lainnya itu berbentuk cekung. Sedangkan definisi dari lensa cekung sendiri, yaitu lensa cekung ini biasanya juga disebut sebagai lensa konkav atau lensa divergen. Lensa ini memiliki ciri yaitu bagian tengahnya itu lebih tipis dibandingkan bagian tepinya. Bentuk tengahnya itu lebih tipis, jadi menjadikan lensa cekung ini memiliki sifat menyebarkan berkas cahaya. Lensa cekung disebut juga sebagai lensa konkav. Disebut juga sebagai lensa negatif. Mengapa disebut sebagai lensa negatif? Karena dapat menyebarkan cahaya atau disebut juga sebagai divergen. Lensa cekung biasanya berbentuk lingkaran, namun ada juga lensa cekung yang tidak berbentuk lingkaran. Lensa cekung juga umumnya terbuat dari kaca atau plastik, sehingga lensa mempunyai indeks bias yang lebih besar ketimbang indeks bias udara. Ini contoh gambarnya. Dari gambar ini terlihat bahwa cahaya yang melalui lensa cekung dibelokkan ke arah tepi atau menjauhi sumbu lensa. Nah, sinar datang sejajar kemudian dikenakan pada lensa cekung. Nah, kemudian sinar itulah yang akan menyebar seolah berasal dari satu titik, yaitu titik fokus. Titik fokus lensa cekung terletak di sisi yang sama dengan sinar yang datang, sehingga titik fokus lensa cekung memiliki sifat maya atau semu, kemudian bernilai negatif. Itulah mengapa lensa cekung disebut juga sebagai lensa negatif. Kemudian lanjut mengenai sifat bayangan pada lensa cekung dan contoh penerapannya. Ada 3 sifat bayangannya, yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Kemudian contoh penerapannya ada 2. Yang pertama, lubang kecil di pintu, ini gambarnya. Dan yang kedua, teropong yang digunakan sama tentara buat melihat musuhnya. Ini contohnya. Sekarang saya akan jelaskan tentang rumus-rumus yang bisa dipakai buat soal-soal yang berkaitan tentang cermin cekung. Sebenarnya rumus ini tuh bisa dipakai buat cermin cembung juga sih. Nah, jadi rumus ini tuh diantaranya ada 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. F itu apa sih? Nah, F itu merupakan jarak fokus cermin. Kalau sedangkan S itu jarak benda ke cermin. Tapi kalau misalnya S aksen itu merupakan jarak bayangan ke cermin gitu loh. Terus ada juga rumus M atau perbesaran bayangan. Nah, rumus M ini biasanya ada 2 macam sih. Ada M sama dengan H aksen per H, terus dimutlakin. Kenapa harus dimutlakin? Karena tinggi itu kan, H itu kan artinya tinggi kan. Tinggi itu nggak boleh minus gitu. Jadi harus positif. Jadi kita pakai mutlak biar dapat hasil yang positif juga. Nah, habis gitu ada M sama dengan S aksen per S. Dan selain itu juga di cermin cekung ada rumus tentang persamaan pembiasan lensa tipis. Jadi rumusnya itu kayak gini, ada 1/F sama dengan NL/NM dikurang 1, tutup kurung 1/R1 dikurang 1/R2. Nah, R itu sebagai jari-jari ya. Kalau misalnya kita mau ngitung jari-jari, itu bisa pakai rumus 2 kali fokus, atau fokus sama dengan 1/2-nya jari-jari. Nah, kalau misalnya NL sama NM itu, NL itu sebagai indeks bias lensa, sedangkan NM itu indeks bias medium atau lingkungan. Jadi tergantung sih letak lensanya di mana. Kalau ditaruh di atas udara, maka NU atau indeks media udaranya itu sama dengan 1. Kalau di air atau di minyak, nanti tergantung di soalnya biasanya dikasih tahu gitu. Nah, di lensa cekung datar itu dia punya jari-jarinya 2. Jadi di sini ada jari-jari 1. Dan di sini ada jari-jari 2.
Nah, jari-jari satu itu dia punya tak terhingga, ukuran yang tak terhingga atau sama dengan infinite. Sedangkan di jari-jari dua, dia itu nilainya minus. Nah, selain itu juga lensa cekung biasanya digunakan pada kehidupan sehari-hari pada penderita miopi atau penderita rabun jauh. Kalau misalnya ada soal yang nanyain kayak berapa sih kekuatan lensa yang dipakai oleh penderita rabun jauh atau penderita miopi, kita pakai rumus P sama dengan minus 100 per PR. P itu sebagai kekuatan lensa, dan sedangkan PR-nya itu artinya jarak jauh atau titik jauh penderita tersebut melihat benda gitu. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana pembiasan pada lensa cekung datar. Seperti pada di awal yang dikatakan Nabila, bahwa lensa cekung datar itu adalah bagian dari lensa cekung. Nah, jadi pembiasan pada lensa cekung datar dan juga lensa cekung itu adalah sama. Lalu, bagaimana pembiasan tersebut? Sebelum itu, apakah kalian tahu apa arti dari pembiasan? Pembiasan adalah perubahan arah rambut cahaya ketika berpindah dari satu material ke material yang lainnya. Kalau begitu, kita lihat yuk bagaimana pembiasan dari lensa cekung datar. Terdapat 3 sinar pada lensa cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, dibiaskan atau diteruskan seolah-olah menuju fokus. Yang kedua, sinar datang menuju fokus yang ada di belakang lensa, kemudian dibiaskan atau diteruskan sejajar dengan sumbu utamanya. Dan yang ketiga, sinar menuju pusat lensa dan dibiaskan bolak-balik. Kalau kalian merasa bingung untuk melihat bagaimana pembiasannya, aku bakal pisah menjadi 3 bagian ya. Ada soal seperti ini. Sebuah lensa plan konkav berada di udara dengan indeks bias udara adalah 1, dan indeks bias lensa sebesar 1,5 dan berjari-jari ke lengkungannya 40 cm, maka besar fokus lensa adalah, kalau yang ditanya adalah fokus dan yang diketahuinya adalah indeks biasnya, maka kita dapat menggunakan rumus 1 per F sama dengan NL per NM dikurangin 1 dikali dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Nah, setelah itu tinggal kalian substitusikan saja apa yang sudah diketahui soal ke dalam rumus tersebut. Jadi 1 per F sama dengan 1,5 per 1 minus 1 dikali dengan 1 per minus 40 ditambah 1 per tahingga. Loh, kok jadi minus 40? Karena jadi jari pertama pada lensa cekung datar atau plan konkav itu selalu negatif, sedangkan R2 itu adalah tahingga. Nah, jadi setelah itu kita dapat persamaan 1 per F sama dengan setengah dikali dengan minus 1 per 40. Maka kita bisa mendapatkan hasil dari F-nya itu adalah minus 80 cm. Bagaimana? Mudah kan? Sekian dari video kami. Terima kasih.